Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yatawaffakum fil lail summa jarahtum fin nahar summa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Quran surat nomor 9 atau surat At-Taubah ayat 18. Pertama, kita memuji dan memuja kebesaran Allah. Pertama, kita masih dibangunkan, masih diberikan kehidupan. Walaupun malam sama-sama kita tertidur, atau diistilahkan wafat. Segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam. Jadi apa bedanya antara orang tidur dan orang wafat? Orang tidur dan orang wafat, rohnya sama-sama dipegang oleh Allah. Kalau ajalnya telah sampai, sedang tidur itu, maka rohnya tidak dikembalikan ke tubuhnya. Tetapi orang yang belum sampai ajalnya, dikembalikan oleh Allah rohnya. Itulah dia jamaah Masjid Al-Muhsinin yang hadir malam ini, sampai setelah salat Isya nanti rencananya pulang. Ini kita-kita yang masih dibangunkan oleh Allah untuk hari ini. Tapi bisakah dipastikan untuk hari esok? Tidak bisa. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Wa ma tadri nafsum
bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu dengan pasti salah seorang diri apa yang akan diusahakannya besok. Dan juga tidak tahu dengan pasti salah seorang diri di mana dia akan meninggal dunia. Jadi kalau rencana itu bisa saja kita. Keputusan adalah bagi Allah. Jadi kalau orang bertanya Bapak Ibu kepada kita, manakah yang hari kita? Adalah hari yang sekarang ini. Hari yang saat ini kita berada. Maka hari itu kita manfaatkan untuk yang bermanfaat bagi diri kita jangka panjang di akhirat. Sehingga Allah di dalam ayat lain, orang yang tidak memanfaatkan waktu ketika diberi Allah itu untuk kebaikannya di akhirat, maka orang itulah yang disebut orang yang merugi. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian, kenapa masih diadakan pengajian, wirid, tausiah, taklim di masjid dan di musala? Kalau kita mau Pak, di HP kita masing-masing, ya kan? Itu banyak YouTube pengajian. Dan saya lihat dalam kajian-kajian itu, ustadznya muda-muda, kemampuannya mumpuni, pendidikannya tinggi. Dan otaknya masih segar karena umurnya baru di atas 39, 40, 42. Itu banyak ustadz yang seumur itu memberikan pengajian di YouTube. Ya kan? Pendidikannya setidak-tidaknya LCMA. Ada yang di Madinah, ada yang menuntut ilmu di Mesir, ada yang di Maroko. Kemudian dalam usia yang muda itu telah ada mereka itu yang doktor. Aba mangko dia doanya pengajian di Musaji lai. Ustadznya ustadz lah gaik-gaik. Ustadz Deflezar, Ustadz Samsul Bahri, Ustadz Ristawardi, Ustadz Baharudin Jamil, Ustadz Erman Antoni, atau orang kampia mati. Ya kan? Dan telah banyak pelupa. Ya kan? Daya tangkapnya tidak seperti dulu lagi. Kenapa masih diundang orang itu? Tidak cukup kita dengarkan di YouTube saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, maka inilah yang akan kita terangkan malam ini. Insya Allah kita pakai waktu sampai Isya. Besok kalau Allah mengizinkan, kau serangkik meninggal sesadonya dikandai Allah. Itu tidak datang pagi lagi. Atau Ustaz meninggal. Ustaz Ristawardi. Anda bisanya menyambung pagi lagi. Ternyata pengurus masjid, ya kan? Beliau imam-imam masjid, khatib-khatib masjid yang ditanam di masjid kita ini oleh masyarakat, oleh pemuka-pemuka agama, oleh tokoh-tokoh agama, beliau itu semuanya telah banyak melihat, mendengar, membaca apa yang diterangkan Nabi. Untuk itu kita ulang malam ini, walaupun selama ini lah dulu ustaz lain nan menyampaikan ke apa-apa ibu-ibu. Akalabihannya kita tadi barangkit dari rumah, salat berjamaah di Masjid Agung, karena ada majelis zikir, ada majelis ilmu, ada majelis taklim, maka kita duduk beriktikaf untuk ikut mendengar pengajian ini. Akalabihannya
kalau di YouTube saya awak mendengar kaji di rumah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan keutamaan menghadiri majelis ilmu di masjid. Yang pertama, orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menuntut ilmu syar'i, yaitunya ilmu-ilmu agama Islam ini, maka ia sedang menempuh jalan menuntut ilmu yang dikatakan oleh Nabi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min tariqil jannah. Itu yang pertama itu. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis yang dirawikan oleh Tirmizi dan Abu Daud, disahihkan oleh Albani. Hadis ini hadis sahih. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum kita masuk ke nomor 2, memudahkan jalan ke surga. Ya kan? Pertama, ada orang bertanya, idui dalam setiap hari kita tawaf Ustaz. Dari rumah ke masjid subuh, sudah tu menurut karajo awak bertebaran di muka bumi. Ada jadi saudagar, ada jadi petani, ada jadi pegawai. Sampai sore kita itu sibuk dengan pekerjaan dan ibadah kita. Apabila awak bisa istirahat? Nah, ini pertanyaannya Pak. Ya kan? Jawaban bapak-bapak, kapan kita istirahat? Ketika kaki kita ini tiba melangkah yang terakhir di dalam surga. Jadi di dunia kau tidak ada istilah istirahat. Di Sarugo tu Pak jo ibadah-ibadah istirahat Pak. Pak tidak disuruh salat sebenarnya. Apa menerima nikmat Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, deknyo kapanean, pabilo awak bisa istirahat ko bu? Kecik suami ke ibu. Ketika kaki kita sudah berdiri di dalam surga. Kemudian surga itu apa? Sesuatu yang pernah kita lihat, karena uang kita banyak, kita bisa pesiar berjalan-jalan ke seluruh dunia ko setiap kota. Tapi yang merasa kita ko tidak bisa kata Pak. Nah ada biaya untuk itu, seluruh dunia setiap kota nengka kita turui. Apa saja yang terindah kita lihat di dunia ini, sudah terkagum-kagum kita, itu belum 1/1000 indahnya yang kita lihat di surga. Jadi jangan dibayang-bayangkan bantu iko rencak serugo nanti gue. Nah, tidak. Di luar nalar kita itu. Ya kan? Allah tiba di sinan tu baru awak istirahat. Indah ado buang air ketek, ndak ado buang air gadang, ndak ado baru be. Sebab itu indah sakit. Ndak perlu makan jamu awet muda. Karena apa? Kita muda saja di sana. Ibu-ibu kayak perawan umur 25 tahun. Nala peot-peot gini gua, abang tua perusi umur 25. Kulit tagang. Laki-laki bantu laki-laki berumur 33. Tinggi 60 heto atau 37 meter. Sama gadang saja Nabi Adam, sama mudo je Nabi Adam. Akan tak bisa disamuan. Apa-apa nambah tubuh pendek kini kau jangan kecewa.
Biarlah di dunia kau kita pendek, di akhirat dalam surganya tinggian di Allah 33 meter, 37 meter. Nah, orang yang hadir di majelis ilmu semenjak berangkat dari rumah tadi, tiba di masjid seperti ini mendengarkan pengajian, dipamudah di Allah jalan ke surga. Apa kau sulit masuk surga tu Ustaz? Sulit. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ya Allah, dengan amal-amal yang saya lakukan, karena kemampuan saya sebagai manusia itu tidak cukup seperti Nabi. Ada hafalan Al-Quran saya yang saya hafal hilang. Mungkin ini karena ada wujub di diri saya. Ada timbul wujub di diri saya. Saya banyak menghafal Al-Quran, tetapi lupa karena wujub itu. Maka saya hitung-hitung, ya Allah, untuk masuk surga, tidak mungkin saya dengan amal-amal saya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, atau disebut juga Imam Hambali. Ya kan? Rasulullah sendiri ditanya, apakah engkau masuk surga dengan amal engkau ya Rasul? Tidak, tapi dengan ridha Allah. Jadi kalau tidak dapat ridha Allah, Pak, tidak masuk surga. Ya kan? Tapi Allah magih khabar, Pak. Awak na nadir di majlis ilmu kuat, dipemudah di Allah jalan ke surga. Pertama sekali, Pak, dipemudah tu, mati awak usnul khatimah. Tu yang pertama dulu tu. Ya kan? Nan kedua, awak ditakdirkan Allah, ya kan? Rajin melakukan ibadat, jauh dari maksiat. Rasul saya diriak masing-masing, nyo jauhan awak dari Allah dari maksiat, nyodakean awak ke ibadat. Tu patando Allah mempemudah awak. Kemudian kamati, ya kan, dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Ya kan? Ternyata untuk masuk surga itu kita harus melalui proses kematian. Kama saya kemerantau di dunia kau, Pak, tidak melalui mati baru bisa sampai ke sini. Kama kemerantau, Palembang, ke Jambi, ke Surabaya, ke Semarang, ke Jakarta, ke Bandung. Ya kan? Nah, itu ketika awak hidup banguk tu pai. Tapi untuk masuk surga harus melalui proses kematian. Ya kan? Makanya tidak usah minta umur panjang. Minta salah umur berkah. Capek mati, husnul khatimah, barek timbangan kasuo, maka kita masuk surga, diredai Allah. Nan menentukan mana diredai Allah. Setelah proses kematian, ya kan? Kita di alam kubur, jasad kita. Roh kita di alam barzah. Jadi roh di alam barzah itu yang banyak dosa, bapak-bapak, dia merasa tersiksa. Yang banyak pahala diredai Allah, dia merasa senang. Karena apa? Sudah istirahat dengan masalah dunia. PSBB-nya tidak tahu, PPKM-nya tidak tahu. Ya kan? Kalau di pasar raya Padang, Pak, PPKM go, itu kece orang manggaleh maniayoinyo. PPKM, pemerintah paniang kami merasai. Karena tidak bisa manggaleh. Orang manggaleh lontong malam ketika PPKM baru, Pak, kini lain tak lah.
Nyo boka pukul 6. 7:30 lah disuruh tutui. Ini dilema. Bagi petugas juga dilema. Ambo muju hendak jadi Satpol PP kau pak. Muju jadi ustaz. Kok jadi Satpol PP itulah disuluh ambo razia orang mengalih ke kilimo kau. Kecil orang mengalih tu pak. Apa lain menerima gaji yo kok 2 juta, kok 2,5 juta. Kami mengalih lontong kau pak. Apa suruh batutui 7:30. Kami buka pukul 6. Alun Nabi lontong kami gak seperampek lah. Kami tidak mencari kayu dah pak, kami mencari makan. Jadi syukur je lah awak nan pegawai pak walaupun pensiun. PPKM na awak menerima pensiunnya. Ya tak? Ya kan? Tapi jamaah Masjid Agung PPKM lo. Tu, pa banyak pai ke masjid. Walaupun di sekitar masjid ini bukan tempat pemukiman, ya kan? Tapi jamaahnya tetap ramai. Mudah-mudahan memang sesepuh hadis dan disebutkan Nabi tadi, nyopa mudah dari Allah jalan ke surga untuk jamaah Masjid Agung Al-Musinin. Amin. Ya kan? Nan ketiga lah salamai kita di dalam alam barzah, ya kan? Tu hari kiamat. Kemudian naik mizan awak, timbangan mizan awak tu balik ke suuk. Kemudian kita meniti sirat. Itu dimudahkan oleh Allah semuanya. Salah satunya disebabkan kita selalu rajin hadir di majelis ilmu, mendengarkan pengajian di masjid, tidak di YouTube di rumah. Jadi jangan dimatikan wirid di masjid ini. Walaupun jamaahnya itu ke itu, walaupun kaji disampaikan ustaz itu ke itu je. Itulah kelebihan yang pertama. Yang kedua, mendapatkan rahmat. Itu yang kedua. Apa itu rahmat? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, rahmat ini sangat kita butuhkan. Tadi kita salat, Pak. Sudah imam kita ikut membaca Fatihah, membaca ayat, sudah turukuk, sudah rukuk yang tidal. Sudah itidal sujud. Sesudah tu duduk antara dua sujud. Ana nak minta. Pertama istighfar. Rabbighfirli. Sudah itu apa lagi? Warhamni. Ampunkan aku ya Allah apa saja dosaku. Warhamni, rahmati aku. Itu salat tiap hari itu, dia salat wajib, dia salat sunat. Anta barakali ya baca Rabbighfirli warhamni. Itu didahuluan Pak, sebelum minta rezeki, sebelum minta diangkat darjat, sebelum Allah jan membuka anaim awak, kan itu lah tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Ana nomor 1 tu minta ampun. Sudah tu minta rahmat. Untuk awak. Kemudian ada warga awak meninggal. Awak ikut memandikan, mengapani, mencabik kapan. Sudah tu pai ke masjid. Mensalatkan salat fardu kifayah. Di takbir yang ketiga itu ada doa wajib untuk mayat. Ini jangan ditinggalkan, batal salat mayat itu, salat jenazah itu. Apa doanya? Kalau tadi karena untuk kita Rabbighfirli, untuk mayit Allahumma gfir lahu, ampunkanlah almarhum almarhumah ini.
Allahumma ghfir laha. Minta ampunkan. Sudah tu alai. Sama je tadi. Kalau untuk awak, warhamni. Untuk jenazah, warhamhu. Begitu pentingnya kasih sayang Allah itu, Pak. Ampunkan dia, rahmati dia. Jadi rahmat itu kumpulan kasih sayang Allah. Sekarang, kalau kita sudah dirahmati oleh Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan merasa khawatir juga dalam hidup go. Apapun nan kata jadi. Yahzanun, jangan sedih. Kalau kita sudah dirahmati oleh Allah. Sesuai jonan kita baca pertama tadi, mati awak ko kan tak jaleh do Pak. Di ma awak ka mati, ba'a caro mati awak. Kalau awak mati di rumah sakit, dikelilingi di anak-anak awak. Itu anak dikecil Nabi bisa nyamalkan di anak awak. Atu, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajakanlah kau orang nan sakaratul maut tu membaca la ilaha illallah. Itu kalau kita ditakdirkan sakit di rumah, payah di rumah, sakaratul maut di rumah, lah kampir mati di rumah, anak-anak ada di samping awak sadonya. Ya kan? Tapi cuba awak mati di ruangan ICU. Anak tak boleh masuk ke sinan tu. Awak seorang saja. Ya kan? Kalau perawat, bapak-bapak tak akan membisikan itu tu. Nyo takut ke dituduh lalai. Kalau awak payah tu apa? Nyo itu no. Nyo bau sawo jo awak normal balik. Padahal kita sudah sakratul maut. Itu di ruangan ICU tu Pak. Kemudian apa baladang? Ya kan? Di Bukit Sileh tu buat pondok Senanci. Sudah salat berjamaah di musala dekat itu, awak lalok-lalok di pondok kok. Tapi ditakdirkan ajal sampai. Lah ada orang yang menunjukkan tu? Indah. Bisa saja awak mode itu dan bisa lo awak diantar oto di jalan raya. Kepala awak putih Pak, lawa cara jawaban. Iya kan? Awak orang mengamih awak tu nyo Pak, kadang-kadang takut lu orang nyo sawak sejo daun. Kira-kira kepala awak melompek-lompek putih itu Pak, angok kan alung keluar tu. Asianang komisi la ilaha illallah. Orang ngeri banyak macam lihat tu. Iya kan? Atau mati di pondok tinggal tadi. Sianang komisian. Tapi orang yang telah mendapat rahmat Allah, walaupun tidak ada orang yang akan menuntun bacaan itu, dia akan bisa membaca. Bagaimana kau bisa Ustaz? Allah menarangan dalam surah Ibrahim. Ayatnya lupa lihat selabiko. Di mawak kemati, di bumi ma sampai awak meninggal tu surah Luqman tadi. Lupa je apa ayatnya, ambon tak hafal Quran. Surah Luqman tu. Baca roh mati awak, di ma awak ke mati tu Allah nan tahu. Bunyi ayat nan menatapkan lidah awak tu, walaupun orang ke menunjukkan la ilaha illallah tu ndak ada, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Akan ditetapkan oleh Allah lidah orang yang beriman itu dari dunia sampai ke akhirat. Atau kalaulah dapat rahmat Pak,
Kalau rahmat ndak dapat, nyo ada pembandingnya apa? Kalau rahmat ndak dapat, laikan amuh Nabi menunjukkan. Orang kemati itu dah kek Nabi. Ya kan? Nabi menunjukkan. Ndak bisa ada Pak. Siapa? Itu paman beliau Abu Talib. Abu Talib tu secara ndak langsung Pak, itu banyak menolong Islam. Walaupun hanya tolong tu anak adiknya. Jadi ayah Nabi itu nembunsu Pak, Abdullah. Dia Abu Talib tu termasuk Pak tua dia, semua jawab. Kalau dalam istilah negara Pak. Iya kan? Jadi deknya sayangkan Nabi. Bapak-bapak sekaligus dalam menolong Nabi, lah tertolong dia Islam. Tapi dia tetap kafir. Orang kafir tidak dirahmati Allah. Karena tidak dirahmati Allah, Nabi nan menunjukkan la ilaha illallah ndak amuhnya baca dah Pak. Apalagi Nabi. Iya kan? Nabi menunjukkan. Di sini pentingnya rahmat. Kalau kita ambil jangka pendek itu kan dunia Pak. Orang nan dapat rahmat dunia contohnya dan ceritanya akurat, tidak dikarang, ya kan? Dan ceritanya bukan sama dengan cerita-cerita lain. Nah, awak kan suka je baca buku cerita ke Pak? Kalau ambo buku cerita Umbui Mudo, Cindua Mato, Anggun Nantongga, Mage Manandin, itulah ambo baca saudara Pak. Cerita silik di koran dulu sama Sombo Bujang, Palimo Agam, Tikam Samurai, Giriang-giriang Perak. Tapi cerita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang nan mendapat rahmat di dunia ko, ceritanya nan akurat, tidak bohong, sebagai wahyu Allah di mana? Apa liye kaum muslimin dalam surah Al-Kahfi ayat 10 jo ayat 25. Kalau apa nak napal surah Al-Kahfi itulah tahu Pak. Anan diceritakan Allah sinan. Ada 5 orang pemuda dari segi finansial mereka sudah kaya raya. Ya kan? Tapi raja yang memerintah ketika itu memaksa rakyatnya menyembah api. Tidak terkecuali 5 pemuda itu. Kalau tidak mau, digantung. De imannya kue Pak, anan tabayang nenyo. Arato dunia ko ya Allah barana ka banyaknya. Indak kata makan sadonya do. Karena umur pendek. Banyak orang-orang kayo Pak, mati. Aratonya tu tinggal. Ya kan? Tapi harta akhirat yang akan engkau berikan untuk saya di surga nanti, ndak manga-manga juara to dunia ko. Tapi ambo digantung takui lo ya Allah. Karena seruan cinta kepada Allah ini lebih tinggi daripada cinta harta dunia, maka malam itu hari H terakhir dia akan digantung, larinya ke dalam rimbo. Rupa di rimbo itu ada gua. Allah mengistilahkan Al-Kahfi. Masuk lanyo ke dalam gua tu. Pas inyo ke masuk tu Pak, kalimo-limonyo mendoa ke Allah. Doanya. Pendek doanya tu Pak. Panjang pantun dendang pauh dari itu le. Kan? Apa pernah nak mendengar dendang pauh di kaset? Tu di tempat mau tinggal tu, orang kesenian itu tu. Panjang dendang pauh tu le dari doa itu. Doanya
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Oh Tuhan, berikanlah kepada kami dari sisi Engkau. Anaknya minta dari sisi Engkau tu rahmah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Dendang pau apa sampiran pantunnya sepanjang dari itu. Ambo cuba kita ya. Pindah pakai irama do pantunnya se. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah. Pukuh dulu ke tanah sirah, taruh ke kampung nak rang cangkeh, tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang ke piye, mai jauh padi tengah sawah. Itu sampirannya baru tu Pak. Isinya lah, sari ko indak banang kanduang, ibarat lado ndak bapaga, jawi jo kambiang kamarancah, itiak jo ayam kamangakeh, urek layu batang tajungkang. Mungkin lama ke mungkin sansai, mungkin kecaya jadi tanah. Coba ulang balik. Kan? Doa tadi pendek saja. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sudahnya mendoa tu Bapak, anan terjadi sudah. Takaloknya 309 tahun. Tu contoh rahmat di dunia tu Pak. Salamu apa idui, ada ndak di dalam gua alga spring bed. Kurisi sofa pakai per tu. Dan lot pillow. Tidak ada Pak, lantainya tanah, paling-paling batu. Tapi orang tu deklah dirahmati oleh Allah di sinan takaloknya 309 tahun. Surah Al-Kahfi ayat 25. Kita calik je lah ya. Melaki orang azan. Nah, konya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Pak, Bu, manusia makhluk materi, butuh makan, butuh minum. Atau beko sudah sama Isa nyobawa desius makan ke bunga raya. Karena ustad mana ndak bisa kanyang jo kaji ze. Ko ustad ko kaji lah banyak ndak ada bawa ndak makan ko ndak bisa Pak. Harus makan. Sius tahu mana dia capek tiba tadi anyo bali roti. Untuk pengganja selu. Ya kan? Badi bu tu. Coba bayangkan kalau rahmat Allah sudah turun. 309 tahun tertidur tanpa makan, tanpa minum. Hidup. Ada orang bertanya oleh Ustaz. 309 tahun ni tak kalau lain tak lapuk punggungnya tu. Itu wajar je ditanya Pak. Kalau yo mani lantang senyo 309 tahun Pak, lapuk punggung tu mak. Ya kan? Lapuk. Tapi Allah membolak-baliknya Pak. Tapi nyo ndak tahu. Nyo eriangan di Allah, nyo tungkuian, nyo tilantangan. Tapi nyo ndak tahu Pak, ndak dijagoan di Allah. Atau bangko punggungnya, rusuknya, paruiknya, indak taluk di tembok tu. Nyo balik-balik dia Allah. Nan jalis tu nyo lah dapat rahmat. Ainyo tasintak tu Pak, pas lo waktu duha. Masuk cahaya matahari ke gua tu.
Sebenarnya tiap hari cahaya matahari masuk tu, tapi nyo ndak tersinta. Di tahun nang ke-309 tu anyo jagoan ya Allah leh. Duduknya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nyo jagoan kawannya, "Hei, jago leh habis subuh." Jago kampe-ampeknya pak. Kampe-ampeknya mengecek. Dah. Lama na lalu awak semalam koyo. Cuba bayang tu pak. Itu rahmat. Lah 309 tahun tak kalau. Sadonya mengecek semalam ko. Apa kok jadi-jadian di Allah mereka amu enggak? Kalau amu apa? Awak tak tahu pesakitan dunia ke do bareh maha. Ya kan? Utang negara banyak. Tak tahu tak? Awak terkalok saya. Acik lah pak. Baitu inyo bacamin. Bantuannya sarupo lalok dulu jo. Alun gaik. Itu kan lah apa tu lah proskot serugonya lagi ada Allah. Di serugo kan tak gaik-gaik nanti. 309 tahun lalu tersinta samudo tujuo. Apa jan itu le? Apa caliak saya foto merapulai pak dulu. Laura tahun pak nikah. Le bentuk itu je pak kini. Indah le. Ya kan? Jadi 2 poin saja hadis Rasulullah tu kita uraian alun siap lelai. Kata Isa lah masuk. Nah, akhirnya pak pemuda tu tiba di pasar membeli makanan buruk apanya gerengong pengongnya bam kau dah bentuk orang ketakui enggak je kecil orang kayaknya kami dulu itu oh udahlah dapat rahmat Allah goma udahlah tak kalau 300 tahun lebih aja iya kan. Lah sambuang cerita ko setiap generasi macam. Dapat rahmat udah dari Allah macam. Akhirnya bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, inyo babalik ke kota inyo. Allah mentakdirkan aratonyo nan banyak tadi ada seorang jujur merawat. Lah tambah banyak aratonyo tu pak. Tapi anan takanadinya ya Allah sudah banyak rahmat engkau untuk kami. Pertama, tanpa makan dan minum kami tertidur 309 tahun. Harta kami engkau pelihara ya Allah. Sekarang kami sudah rela meninggal karena kami sudah tua. Langsung semukonya keriput pak. Gaiknya. Nah, sudah gaik itu sakit seketik. Sudah tu meninggal. Husnul khatimah. Itu pentingnya rahmat. Coba kana-kana kalau orang tak sembahyang pilonyo baca Rabbighfirli warhamni itu. Sampailah ke dunia sana pak nan tak sembahyang. Lepas enggak ada pak tu. Jangan tak sembahyang jo pilon ke dapat rahmat Allah. Tak mungkin orang tak sembahyang membaca Rabbighfirli warhamni. Lebih-lebih nak mampuk lu tiap malam. Ya kan? Ini. Nah, kita sambung pagi ya Pak. Mau paru lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.